Bang Ade, hari ini PKS mengadakan kegiatan apa nih Bang Ade? Hari ini kita serentak mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif. Ya, didaftarkan serentak bersama 50 bacalek yang lain. Oh, udah lengkap 50 ya Pak? Udah lengkap. Bang Ade kan udah menjabat sebagai anggota dewan nih, ya. Udah 4 tahun. Apa sih yang udah dilakukan nih Bang Ade untuk masyarakat? Ya, banyak ya, diantaranya kita salah satunya yang sudah diketahui bersama. Kita sama-sama memunculkan bersama anggota DPRD yang lain Perda Pembangunan Kepemudaan. Perda itu kan sebagian dari stimulus buat anak-anak muda. Itu diberikan ruang buat anak-anak muda, diantaranya adalah teraksesnya sekolah yang cukup buat mereka. Di mana kita memberikan amanah kepada pemerintah Kota Depok agar anak-anak Kota Depok bisa cukup pendidikannya sampai dengan 12 tahun sampai dengan SMA. Terlebih anak-anak yang berprestasi ya bisa difasilitasi dengan beasiswa ke perguruan tinggi. Itu yang kedua. Di situ kita juga memberikan amanah untuk memberikan ruang yang cukup untuk ruang terbuka hijau anak-anak muda di Kota Depok untuk beraktivitas, olahraga, berkumpul dan lain sebagainya. Ya, terus kemudian terjangkaunya kesehatan buat anak-anak muda. Nah, ini upaya kita supaya mereka tumbuh dan berkembang di Kota Depok dengan stimulus Perda Pembangunan Kepemudaan itu. Itu upaya dari saya sebagai inisiator ya, munculnya Perda Pembangunan Kepemudaan. Bersama-sama terus kemudian dengan Bapemperda menyetujui dalam Propemperda, terus kemudian dipansuskan dan saya sebagai ketua pansus. Upayanya agar tumbuh kembang kepemudaan dan kepemimpinan ya dari pemuda, tumbuh kembang wirausaha muda, tumbuh kembang kepeloporan muda, tumbuh kembang organisasi kepemudaan. Nah, ini yang kita harapkan di Perda Kepemudaan. Ini salah satu saja di luar upaya-upaya kita untuk memberikan percepatan ya pembangunan, untuk berikan advokasi, informasi, terus kemudian masukan kepada pemerintah Kota Depok. Ya, terlebih alhamdulillah kita sudah membangun rumah sakit umum daerah di wilayah bagian timur. Dan itu juga upaya mengadvokasi untuk muncul RSUD itu lebih cepat, dikawal melalui anggarannya, melalui pengawasannya, sehingga RSUD Kota Depok yang di bagian timur sudah bisa melayani. Oh, sekarang udah bisa melayani, Bang? Ya, nah, ini adalah upaya kita bersama pemerintahan Kota Depok. Bahwa pemerintahan Kota Depok itu ada eksekutif dan legislatif berdasarkan undang-undang pemerintah daerah. Bang Ade, sedikit dong. Bang Ade punya inisiatif tentang Perda Kepemudaan. Itu ada aduan dari masyarakat apa atau gimana nih Bang Ade? Ini sih kan sebenarnya berangkat dari aspirasi anak-anak muda, aspirasi dari organisasi kepemudaan, aspirasi dari teman-teman organisasi kemahasiswaan. Pada saat 2019 saya menjadi anggota DPRD Kota Depok, mereka mendatangi saya. Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah menginginkan adanya Perda Kepemudaan yang memang Depok setelah usia saat itu 2000 usianya yang di 2000 usia 20 tahun ya belum punya Perda Kepemudaan. Maka saat itu ketika kita berdiskusi bersama dengan mereka, ini menjadi penting ya, untuk apa? Untuk menjadikan motivasi dan stimulus ya, untuk juga memberikan amanah kepada pemerintah kota untuk memberikan perhatian kepada pemuda. Bahwa kalau kita sering mendengar ya penyampaian atau quote daripada tokoh-tokoh masyarakat bahwa pemuda adalah pemimpin yang akan datang gitu, maka kita harus siapkan. Nah, salah satu menyiapkannya adalah dengan perda, ya, di mana perda itu memberikan amanah dan dia mempunyai efek. Ketika dia sudah disahkan menjadi perda, dia mempunyai efek anggaran, efek keberpihakan, dan perda itu lintas sektor. Jadi semua, bukan hanya dinas pemuda, olahraga, Koryata saja yang mengurusi kepemudaan, bahwa dinas koperasi dan UMKM punya kewajiban juga mengurusi tentang wirausaha mudanya misalnya. Terus kemudian dinas DLHK dia juga punya kepentingan untuk bagaimana memberikan ruang yang cukup untuk ruang terbuka hijau buat anak-anak muda melakukan aktivitas olahraga misalkan seperti itu. Nah, makanya dia mengkoneksikan lintas sektor untuk memberikan pembangunan kepemudaan. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi efek positif buat anak-anak muda Kota Depok. Ya, ini saya bersama teman saya juga nih, Bang Rudi Saputra, dia BCAD, kebetulan sama-sama di Dapil. Nah, berangkat juga sebagai anak muda
dan berangkat juga sebagai wirausaha. Nah, ini salah satu contoh anak muda yang sukses di wirausaha mudanya gitu. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi alternatif pilihan gitu untuk anak-anak muda di Kota Depok untuk memilih wakilnya. Nah, kalau sudah punya chemistry dan ini yang sama, biasanya cocok lah ya kan. Kita harapkan seperti itu. Bang Ade, kan ada aspirasi masyarakat yang mungkin jadi PR Bang Ade. Apa nih Bang Ade? Banyak ya, masih banyak sih yang kemudian ingin kita perjuangkan. Di antaranya adalah kita menginginkan optimalisasi aksesnya pendidikan kepada seluruh masyarakat prasejahtera, ya, masyarakat yang tidak mampu, ya, yang berusia sekolah dia harus terakses, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Nah, ini upaya kita untuk memberikan fasilitas layanan pendidikan. Nah, ini kan konstitusi kita kan memberikan amanah itu. Di antaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan Kota Depok kita berharap ya di Dinas Pendidikan untuk memberikan perhatian khusus, memberikan akses yang cukup buat anak-anak muda kita untuk terjangkau di pendidikan. Ya, terus kemudian banyak hal sih ya yang nanti bisa kita perjuangkan. Nah, ini adalah momentum yang menjadi bagian keberlanjutan ya. Jika nanti terus kemudian saya diberikan amanah kembali menjadi anggota legislatif, ya saya akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tugas kita adalah penyambung lidah masyarakat. Ya, seperti itu. Ada pesan nggak nih Bang Ade untuk, atau Bang Ade udah dapat nomor berapa nih? Saya sampai saat ini belum tahu nih dapat nomor berapa. Oh, nggak tahu nomor ya, satu apa nomor 1, nomor 2. Tetapi buat kami sebagai BCAD yang diusung oleh PKS, diberi nomor berapapun, insya Allah kita siap berjuang. Bahwa partai ini menjadi wasilah kita untuk berjuang, berkhidmat di masyarakat, untuk membantu memperjuangkan hak-hak masyarakat yang kemudian menjadi apa yang harus dia dapati gitu. Walaupun terbuka tertutup belum ketahuan sih. Ya, terbuka tertutup saya belum ketahuan. Dulu juga saya pernah mengalami proses terbuka dengan nomor urut 11 gitu kan. Ya, alhamdulillah Allah takdirkan saya menjadi anggota dewan. Ya, nanti kalau misalkan di 2024 ini kemudian saya sistemnya terbuka dan tertutup, kita sudah mempunyai komitmen bersama tadi ya. Bahwa tadi ketua kita Bang Imam Budi Hartono juga menyampaikan semua BCAD 50-nya itu berkomitmen mau terbuka atau tertutup siap bekerja untuk memenangkan PKS. Bang Ade, makasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Sukses selalu, luar biasa.